Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita sambut narasumber kita, yakni Ibu Nur Kholilia, selaku narasumber dari webinar kali ini tentang modul ajar di kurikulum Merdeka tahun 2023. Kepada Ibu Nur Kholilia dipersilahkan. Saya share screen dulu materinya. Sampun kelihatan nggih materinya? Belum tampil, Bapak. Oh, belum. Sampun. Sampun nggih? Sudah, Pak Rosim. Sudah, Bapak. Monggo Ibu Nur Kholilia. Selamat siang. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Duku Tengah, Bapak Ali Sadikin SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Duku Tengah, dan peserta webinar untuk siang ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan webinar Kombel di hari Kamis tanggal 30 November 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk materi kali ini adalah tentang modul ajar. Modul ajar apa ya modul ajar itu? Oke. Modul ajar itu kalau di kurikulum 2013 kita menyebutnya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Modul ajar adalah salah satu jenis perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka yang dirancang secara lengkap dan sistematis sebagai panduan dan pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum sampai di modul ajar ini, sebelum penyusunan ini, kita sudah mengenal CP, capaian pembelajaran, turun lagi ke TP, tujuan pembelajaran, dan terakhir ATP. Nah, kita berlanjut ke RPP. RPP atau modul ajar. Oke. Modul ajar pada kurikulum Merdeka sama halnya RPP di kurikulum 2013. Hanya saja modul ajar ini lebih lengkap komponennya dibanding dengan RPP. Jadi modul ajar ini dilengkapi lagi nanti tentang komponennya dilanjutkan ya. Komponen modul ajar ada 3. Identitas penulis. Identitas penulis ini tentang nomor 1 komponen awal. Sebelum ada komponen awal itu nanti ada informasi umum tentang nama sekolah, mapel, jenjang sekolah, nama penyusun, tahun penyusunan, fase atau kelas, materi pokok, serta alokasi waktu. Nah, komponen awal ini tentang kemampuan dasar siswa.
Sesudah itu ada profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan tentang di Gurmer itu profil pelajar Pancasila mulai dari materi, bentar. Nah, tentang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Itu nanti di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya sarana dan prasarana. Yang kita laksanakan pada saat modul ajar itu sarana dan prasarana dalam satu bab, satu materi. Contohnya di modul ajar bahasa Indonesia kita ambil kelas fase A kelas 1 untuk topiknya awas kuman, contohnya itu yang pertama. Jadi selama pembuatan satu modul ini selama satu topik, satu bab itu sarana dan prasarana disampaikan. Selanjutnya target peserta didik nanti itu berisi jumlah peserta didik dan dapat dijelaskan anak yang berkebutuhan khusus ataupun nanti yang ada reguler atau tipkel. Selanjutnya adalah model pembelajaran yang digunakan. Nah, model pembelajaran ini terserah kita semua karena kita di kurikulum merdeka. Tapi anak-anak biasanya kalau contohnya di kelas 1 ada discovery atau inquiry. Oke, selanjutnya komponen yang kedua informasi inti. Oke, informasi inti ini tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ambil dari KP, turun ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka lebih disederhanakan lagi. Kita ambil di taksonomi Bloom, tapi kita bisa disederhanakan lagi karena kita nanti bisa melihat tipe-tipe anak didik kita. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini bisa masuk di pembelajaran ataupun sebagai awal pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran hari itu, yang berkaitan dengan modul yang kita terapkan itu. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Seperti biasanya kegiatan pembelajaran itu mulai dari pendahuluan, inti, dan proses. Selanjutnya ada asesmen. Nah, di RPP kurikulum 2013 itu biasanya kita lepas dari asesmen itu, tapi di kurikulum merdeka kita asesmen masuk di modul ajar. Selanjutnya ada refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, refleksi ini nanti bisa kita rubrik untuk peserta didik menilai kita, dan kita juga refleksi anak didik kita yang sudah mengikuti pembelajaran selama satu bab atau satu materi itu. Untuk yang ketiga, LKPD, lembar kerja peserta didik. Kita siapkan per pertemuan. Kita menyiapkan ada pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai selesai. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Oke, pengayaan dan remedial itu kita peruntukkan untuk seperti yang di kurikulum 13, pengayaan itu untuk anak yang nilainya di atas rata-rata. Karena di kurikulum merdeka itu kita rata-rata, bukan KKM ya. Selanjutnya remedial untuk anak yang nilainya di bawah rata-rata. Yang ketiga, bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Itu nanti kita sampaikan buku
yang kita butuhkan dalam pembelajaran itu. Ada glosarium. Glosarium itu untuk catatan kata-kata yang belum dipahami anak-anak. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka itu nanti lebih lengkap lagi. Kita beri contohnya ya. Nah, bentar. Oke, bentar. Hang ya. Oke, kriteria modul ajar. Nah, kriterianya yang pertama esensial. Esensial itu sangat perlu, mendasar, dan hakiki. Jadi kita sebagai guru berkewajiban untuk membuat modul ajar. Menarik dan bermakna serta menantang. Jadi untuk menarik, kita dapat mempengaruhi peserta didik. Gimana cara pembelajaran itu bisa mempengaruhi anak dan bisa memperhatikan dalam pembelajaran itu. Selanjutnya bermakna itu membekas ke peserta didik. Jadi hari ini aku belajar apa ya? Hari ini aku ini tadi bermain apa? Itu tujuannya apa? Itu nanti anak-anak bisa memaknainya itu. Dan kegiatan itu selalu diingat oleh peserta didik. Yang menantang, berkewajiban karena dapat tantangan untuk melaksanakan sesuatu. Kalau kita hanya modul ajar kita hanya sekedar ceramah saja kan anak akan bosan seperti itu. Relevan, saling berkaitan dan selaras. Tuh. Dan kontekstual. Kontekstual itu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi pada saat ini. Contohnya, sekarang lagi beritanya tentang pemilu. Nah, anak-anak itu dikaitkan dengan itu. Itu yang namanya kontekstual. Selanjutnya berkesinambungan yang terus-menerus. Oke, penyajian atau cara dan prosesnya itu berbeda dengan RPP di tahun 2000, kurikulum 2013. Penyajiannya lebih lengkap dan lebih dipadatkan lagi karena di modul ajar itu semuanya ada di situ. Jadi kita kalau sudah membuat modul ajar, kita pembelajarannya akan lancar karena sudah ada asesmennya. Oke. Selanjutnya, prinsip dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama, karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Nah, akan terlihat kalau di kurikulum Merdeka ini. Mulai fase A, kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3 dan 4, fase C, kelas 5 dan kelas 6. Itu nanti karakternya akan terbentuk. Minatnya pun akan terbentuk karena di situ ada didampingi P5. Pembelajaran kita akan didampingi oleh P5. Selanjutnya, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Jadi, contohnya fase A ke fase B itu tingkat pemahamannya berbeda. Kalau fase A biasanya kita kenalkan benda konkret. Nah, nanti perbedaannya di situ dari kelas fase A ke fase selanjutnya. Selanjutnya, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Nah, itu tadi kan ya,
ada peserta didik reguler atau tipikal, ada juga yang ada hambatan belajarnya. Kita nanti fleksibelnya di modul ajar ini. Yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan, saling berkaitan. Jadi anak itu tidak dibebankan ke pengetahuannya saja. Nah, kita juga menerapkan di sosialnya, di personalnya. Selanjutnya, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Ini terlihat kalau fase A ke fase B itu dari kematangannya itu karena perkembangannya. Dan akan tertulis di buku rapotnya. Dampaknya itu pengalamannya mereka akan dikenang. Itu tadi tentang kriteria modul ajar yang saling berkaitan dan terus-menerus kontekstual dan berkesinambungan. Oke, cara menyusun modul ajar. Yang pertama, menganalisa kondisi dan kebutuhan guru dan siswa berdasarkan latar belakangnya. Kita sudah melaksanakan pretest atau apa itu? Asesmen. Ya. Tuh. Nanti anak-anak itu, oh nanti dibawa kemana? Anak-anak itu dididik, model pembelajarannya bagaimana? Terus modanya pakai apa gitu ya. Terus serta selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Dari ke-6 profil pelajar Pancasila, nah, dari pembelajaran itu kita akan melihat, oh tentang kemandirian anak, tentang beriman dan bertakwanya anak. Itu kita bisa lihat. Tentang berkebinekaan globalnya, gotong royongnya, bernalar tinggi, serta kreativitasnya. Selanjutnya, menyusun modul ajar. Menggunakan dalam pembelajaran dan evaluasi mengenai efektivitas modul ajar. Nanti akan saya sedikit contoh, mungkin ada kekurangan tentang modul ajar kami. Tentang itu, kirim ke modul ajar. Untuk modul ajar, mohon maaf kalau jika ada kekurangan. Kami ambil modul ajar fase A di kelas 1. Oh, terjelaskan itu. Untuk mapelnya bahasa Indonesia, topiknya awas kuman, elemennya kita membaca, berbicara, menulis, serta menyimak. Materi pokok tentang kuman, akibat penularan penyakit, cara agar kuman tidak menyebar. Oh, benar. Maaf. Ini baca lagi. Oh, berubah ya, Pak ya. Ini yang pertama.
Mohon maaf, ada koreksi. Untuk mapelnya tetap bahasa Indonesia. Materi ajarnya bunyi apa? Materi pokoknya yaitu tentang cerita bergambar, membaca abjad, membaca suku kata dari huruf B, menulis nama diri sendiri, memperkenalkan diri secara lisan, membaca cerita bergambar, membedakan huruf kapital B, menyebutkan kata yang diawali dari suku kata babi, bu, bebo. Nah, itu materi pokok yang ada di topik bunyi apa. Jadi satu bab itu modul ajarnya satu perangkat ya. Jadi maksudnya enggak sendiri-sendiri, pertemuannya jadi satu. Ya. Bisa dilihat ya. Oke, ini contoh modul ajar sederhana kami. Nah, yang pertama, informasi umum. Nama sekolah, mata pelajaran, jenjang sekolah, nama penyusun, tahun penyusun, tahun 2002. Oke, fase atau kelas, materi pokok, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini 3 kali 35 menit selama 4 kali pertemuan. Oke, kompetensi awal. Contohnya, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan cerita bergambar. Selanjutnya, peserta didik dapat mengucap dan menulis huruf atau abjad. Peserta didik dapat membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Peserta didik dapat menyebutkan suara atau bunyi. Oke. Selanjutnya, nah profil pelajar Pancasila kita ambil semuanya. Beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Sarana dan prasarana, ruang kelas yang memadai, lembar kerja siswa, LKPD, laptop, buku paket, video, LCD, atau ditambah benda konkret bila perlu. Moda pembelajaran kita tatap muka sudah. Model pembelajarannya discovery dan inquiry. Metode pembelajaran kita karena di kelas 1 anak-anak senangnya dengan demonstrasi, perform, project, diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Nah, target peserta didiknya bisa reguler dan hambatan belajar. Oke, jumlah peserta didik kita ya. Oke. Nah, selanjutnya kompetensi inti. Kita ambil topik di bahasa Indonesia yang pertama, bunyi apa? Elemennya di situ anak-anak sudah untuk membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Tujuan pembelajarannya kami ambil dari CP yang sudah ada. Tapi kami akan kami sederhanakan. Contohnya, anak itu melalui kegiatan menyimak cerita yang dibaca dan menjawab pertanyaan yang berkaitan. Akhirnya peserta didik dapat menemukan, menyimpulkan informasi, serta menceritakan kembali simpulannya dengan tepat. Tuh. Oke, lebih sederhana.
Karena di kurikulum Merdeka ini menurut saya itu tujuan pembelajarannya itu kita sesuaikan dengan anak didik kita. Selanjutnya, melalui latihan melafalkan bunyi abjad, peserta didik dapat mengenali bentuk bunyi abjad dengan tepat. Itu anak diajak bernyanyi dengan lagu-lagu yang dikenalnya, menyebutkan huruf-hurufnya. Selanjutnya, melalui latihan merangkai huruf B dan huruf vokal lainnya, peserta didik membaca suku kata dengan baik. Kita biasanya bermain dengan itu kartu atau dengan yang bola lingkaran yang ada abjad mulai A sampai Z, terus kita samakan dengan huruf vokalnya. Oke. Demikian sedikit penjelasan kami tentang modul ajar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya. Ya, karena pertama kali kita mengadakan webinar ini, mohon kritik dan saran dari Kombel kami atas nama Dungaren, Duku Tengah Keren. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada narasumber kita, Ibu Nur Kholilia SPD. Mohon maaf karena sekolah kita ini barusan mengadakan webinar pada komunitas Kombel kita. Mungkin dari yang telah dipaparkan tadi ada yang bertanya, disilahkan untuk raise hand. Raise hand, raise hand. Ada yang bertanya dari pemaparan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu. Saya Bu Nur Nazila. Oh, Bu Nur Nazila, nggih. Monggo Ibu Nur Nazila, ada yang bisa ditanyakan? Ini saya mau tanya ke Bu Nur. Kalau di kurikulum 13 itu kan ada pertanyaan awal semacam alat ukur untuk pemahaman materi anak, yaitu pretest. Kemudian di kurikulum Merdeka ada istilah